Asbak rokok nah. Yang gini belum ada bermula, belakang ada mau buang rokok dulu. Habiskan rokok dulu lah. Ada banyak John. Masukan. Insyaallah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-71, kita isi dengan mengangkat ceramah dalam kisah. Mengambil judul Seorang Janda Terluka. Ada Khadijah aloh edot ni nambalo. Ada nambalo. Ada. Suruh kamu kah? Berapa macam banyak ini? Lu lihat di banyak ini aqua ini ke pinggirakan. Ada separate nih kesan buah boleh kinana. Nggih. Ada susu nih kan mangguliming di sini. Ini susu di dingin kada dingin nong di guliming gini nyaman. Kita tes dulu dengan susu alo hidup nih. Asik. Maulah biar kada manis susu ni dengan penting tu kantal. Enggi bilingnya kantal dikacak-kacakin nyaman. Nah ni kopi nah. Kopi pelaga kan ini. Indah hirang banget. Aduh, lopot menuju lawang boleh. Ada lendong di ngai belum? Pukul 7 lewat 2 jam. Ulun berkisah tergantung penonton aja. Belinya penonton ada aja sampai subuh ulun kisah kan. Tapi bila pian bulikan ulun berkisah hungang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh kada nyaur? Asa di Tamiang ceramah. Semalam ulun ceramah Tamiang di samping rumah Bupati Pak. Ulun beri salam benam nyahot. Ulun takutnya sudah tuntung sekalinya 4 buah rumah orang Islam lainnya Perancis berataan. Di sini kita Muslim. Siapa yang menyahut salam, insyaallah Tuhan panjangkan umurnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kada banyak orangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat panitia pengundang dan masyarakat Jalan Aluh Idut. Ya ini laku aluh jablen yang terhormat kelurahan ke di sini bisa lah. Kelurahan ada lurahnya lah. Ada. Bila kada ada jadi menghormati. Ketua RT yang terhormat, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, hadirin yang ulun cintai, pengunjung yang ulun sayangi,
pencinta ceramah dalam kisah di hari peringatan Republik Indonesia yang ke-71. Alhamdulillah, kembali syukur kita ucapkan bersama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik serta kasih sayangnya jualah di malam yang berbahagia ini atau di tempat panggung yang sederhana ini, kita telah dituangkannya sebuah nikmat pertemuan, disihatkan badan, amin. Aina penarayannya negaring jauh, diduakan sihat kedua, amin. Dikuatkan iman, amin. Dipanjangkan umur sehingga bisa bersilaturahmi dengan niat dan tujuan yang sama, memeriahkan hari kemerdekaan yang kita cintai ini. Betul? Oh gila kalau begitu. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah ke pangkuan Nabi kita, junjungan kita, penghulu kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik kepentingan dunia ataukah keperluan akhirat nantinya. Amin. 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 Nyaringi nak nyaringi, amin. Tanyaringan. Hadirin rahimakumullah. Jadi acara pertemuan malam hari ini sesuai dalam permintaan panitia. Ulun nimai ke panggung teratur apa yang ulun turuti permintaan panitia. Kalau panitia minta khusus ceramah, ulun khusus ceramah. Kadang panitia memperingati maulid, ulun ceramah mengenai kelahiran Rasul. Kadang diundang panitia ulun dalam bulan Rajab ceramah tentang Isra Mi'raj. Diundang ulun penggalangan dana ceramah tentang mengenai amal salih. Diundang ulun malam pengantin, ulun ceramah tentang nasihat perkawinan. Diundang pada umumnya malam hari ini kita memperingati Republik Indonesia, cuma dipinta panitia melalui kisah. Jadi kisah ini tergantung ulun disahkan lagi. Kisah apa pianandak. Tapi kisah ulun mengangkat sejarah yang terjadi di tanah Arab. Tapi bahasanya bahasa Berabai, Pak. Ulun kisahkan bahasa Arab pian kadang ngerti. Ulun kada bisa. Ini sejarah kisah yang penting kita jadikan siraman-siraman rohani karena kisah berkaitan dalam kehidupan kita. Kisah apa yang kita angkat? Mengambil satu sejarah dengan judul Seorang Janda Terluka. Mari kita angkat. Menurut dalam riwayat yang pernah ditebak oleh Mesir, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'ud. Sejarah terangkat di wilayah Mekah di sebuah desa Kudait. Kampung Kudait itu letaknya di wilayah Mekah. Ujar juga suah ada ke situ. Desa Kudait itu menurut riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, atau kampungnya Kampung Kudait. Nah, angkatan sejarah kita kisahkan, terceritalah seorang menikah siang, malam berbulan madu. Kenapa Allah harus mengangkat judul demikian? Supaya keturunan anak-anak kita agar menjadi orang yang baik. Jadi baulah anak ini penting baik-baik, supaya anak tuh baiman. Ini kayak apa anak baiman, anak baulah di pepahumaan. Sambil merumput sambil
tuh jadi anak sabiawa keluar anak. Nah, jadi kita mencontoh agar keturunan-keturunan kita sekarang menjadi orang yang solih dan solihah. Siapa yang sejarah menikah siang ini malam berbulan madu, dalam riwayat suaminya yang bernama Muhammad Salam. Nya orang Arab tuh kada panjang ngarani, cuma kebanyakan diawalinya Muhammad. Lalu sunat bagi siapa nama manggil. Jadi ulun pesan baik kuan warga ulun jalan aluh idut. Bila beranak dua pian pai lalaki udah. Yang ketiga lalaki pulang, awali ngarannya ulun Muhammad. Ujungnya tuh barang aja Muhammad tanggiling aja kan. Jadi pahala aja. Ada nih ulun lihat lain. Berulah ngaran anak timbul melihat zaman. Sudah zaman India beranak lalaki lu serabakan ujungnya. Rambut cagar ngarani Salman Khan, awak lamak Syahrul Khan, bila hirang Amir Khan, bila bainggang berjalan Japun Khan, bila bakokos desa Proko Khan. Dasar ulun berukun nih Pak, kadang kau bila bagi sakina baroko taros. Bila pajah rokok hilang jaringan. Asli kita bersinyal lagi. Tapi alhamdulillah dalam minggu-minggu ini ulun kau apa emang urangi dah. Semalam waktu habis ceramah di Tabatan, boleh naik speedboat sekitar 2 jam, berhujan mulai jam 1 malam sampai jam 3. Gering ulun. Nah yang nanti kurang nih berukun nah. Alhamdulillah kau emang urangi itu ulun dahan. Seharian semalamannya 4 bungkus. Istrinya yang bernama Ruhayatul Jannah, surga badahulu ngaran. Nah jadi ngaran tuh pesan ulun baik-baik maulah ngaran dan sesuaikan lawan akhlaknya. Ini sebagian ngaran kada pas lawan akhlak. No kami itu ada ngaran salih maling wara. Itu nang cucuk salah ngaran. Ada juga ngaran gamuk kurangnya kolos awak. Nah tuh kada cucuk juga. Ada juga bahari ngaran sabar penamparan. Nah tuh kada kurang ngaran. Ada ngaran utuh Ramadan sehari desuah puasa. Tuh nang cucuk ngarannya utuh neraka. Jannah satu keluarga susah. Orang tuanya meninggal, bapaknya mati, umahnya mampus. Salam pun demikian. Bapaknya KO, umahnya kunyul. Sama kedua keluarga. Siang menikah, tapi rumah tangga menjadi rumah tangga yang rokok. Rumah tangga yang rokon. Jadi rumah tangga ini kita yang penting rokon. Harta nomor 2 aja Pak. Biar rumah bertingkat duit miliaran, tapi rumah tangga kekacauan. Seminggu 7 hari 6 hari kerusuhan. Salah laki sedikit kupiah melayang. Bini salah pakai tali kutang. Lambat memasak panci terabang. Bini salah. Kapan rukunnya? Nah jadi rumah tangga itu yang penting rokon. Ada sebagian ulun lihat berumah tangga ini ada yang nama rokon sampai ke Tuhan, tapi laki hari-hari dompet membiokok. Datang ke halaman mio rokok samsu. Woi bini menyasah laki datang tabu polanting bawa anak ke jalan. Ulun kae pian pangna ulun sayangi. Ulun sayang banget. Oh mamalam kakak tiak melumuk. Tapi bila sudah laki datang di pasar bauji kedakawa, sandal pajat, rokok gudang jati, topi bertulisan jablay,
naik ke rumah, lihat temu habine kayak keropok di kaca. Sudah di Kalambo malam 6 lapis cawat. Acol nah abang timbul namira. Kada rukun. Yang sebahagian juga yang mau rukun berumah tangga kebanyakan cuma saat bulan madu. Itu aja na rukun. Lagi-lagi kotek di kuku masih merah. Bedak di pipi istri masih tebal. Wangi-wangian masih ada. Tilam tinggi bantal empuk. Kurit bini masih bahinul. Maya Allah rukunnya luar biasa. Pingin kemana-mana serba berdua. Membakso berdua. Bulan madu tuh. Mau unjun berdua. Naik nior berdua. Lagi bulan madu. Laki naik nior jebini anak 4. Nama contoh ini rumah tangga yang rukun seperti salam dengan rohayatul jannah. Tak kisah malam agar menjadi keturunan anak yang beriman. Mari kita contoh Pak. Pulang. Tambah susu ha. Belum ada sabar apa lagi susunya. Belum di rumah banyak puisian. Kada. Sesudah sholat isya, nanti kita jadikan contoh hidup kita deh. Baru 2 istinja. Jadi bila hendak kalambu tupai kita nih sunat dulu istinja, mensucikan segala ibadah tuh istinja tuh. Pian hendak sholat kada istinja. Kada diterima Tuhan ibadah pian. Baca Quran kada istinja. Kada jadi pahala. Berhubungan suami istri ya anak bercampur iblis. Kita contoh. Pian duduk ke 2 jam. Kada usah bekerja berat, duduk aja 2 jam. Hendak sembahyang pian, coba kau cek. Cium. Kira-kira sunat lah apa sahlah ibadah. Nah ini kita percaya sahlah. Kita bilang ada percaya masing-masing mengucek. Satu-satu kamu kan yang ngecek nah. Ulun mau cek juga. Membuktikan ucapan ulun coba aku cek. Kita nih kadang anak kakalamu jangan istinja bahiri aja kulir bebasuh. Kain aja bebasuh setelah jadi mandi wajib. Nah aja bebasuh setelah jadi mandi wajib. Kayaknya malam tuh berhubungan kada berhujung tahi karing diburit. Sudah baik istinja janah dandang bulan madu malam pertama tuh. Jadi bibinian bila hendak kakalambu pulang sunat bapupur. Kenapa harus begitu Bu? Lihat halaki itu bilinya mencium kada mau kaburit. Coba pasti ke pipi. Nah jadi boy bila hendak kalambu tuh pipi ini pupuri dahulu. Kalau bisa begincu. Gincu ini menambah gairah suami tuh. Ini kadang anak kakalambu jangan bapupur begincu bibir kayak apa Faiz? Putih bibir. Dahi kayak waloh. Kasih pupuran melonong. Bijarat tapi kabaho. Keluar susu sebelah. Cuk kakalambu pau kantut. Jam 11 laki dua nih masuk kakalambu. Tuh jangan disalahkan laki bila laki mah warung kaperandakan. Anak kayak apa bini di Kalambu nak kayak burung hantu muhat. Jangan disalahkan laki. Nah makanya menurut Islam bulan madu kada bulan madu ke berumah tangga hiasi suami sunat bapupur jadi pahala begincu jadi pahala. Coba kita misalnya malam Jumat
ambil parfum. Di sini ini penting dibanyakin nih. Sunat. Coba HP yang sudah dandan semacam itu, Bang, yuk tidur ya. Tontonan biasanya 2 kali, sama laman bisa 8 kali itu. Ay gairah. Sudah masuk ke kalambu jannah. Salam mengerti tentang kewajiban rumah tangga. Ya, kewajiban rumah tangga sebagai suami wajib memberikan nafkah zahir dan batin. Bila malam tuh bini tuh berpupur, hormati bini. Tentu minta cium tuh. Bila bini dandan pakaian yang baik, tentu minta sayangi. Ini kadang-kadang seorang suami kadang ngerti tentang kewajiban, merasa berilmu tuh. Malam Selasa ke tarikat, berilmu. Malam Rabu pengajian, malam Kamis belajaran, sudah malam Jumat amal aja duduk lagi. Berlak. Bini kan di kalam rumah dengin nah. Itu suami kadang ngerti tentang kewajiban rumah tangga. Kita mencontoh baginda Rasulullah. Nabi misalnya berumah tangga dengan Aisyah. Kalau beliau tuh hendak beramal, istri-istrinya ditanya dulu. Misalnya Aisyah, Humairah, rupanya kulit Aisyah tuh putih kemirah-mirahan. Jadi panggilan kesayangan Rasul tuh Humairah, Mai, bahasa kita tuh yang. Oh ya, malam ini malam Jumat, enggak jalan. Aisyah perlu ya. Bila jar Aisyah, enggak jalan. Nabi itu paling banyak sembahyang sunnah 4 rakaat. Paling-paling beliau baca istighfar 100 kali. Ke tempat tidur beliau memberikan kewajiban rumah tangga. Ulang ini. Kadang-kadang laki-laki ini sudah penasaran, punya ilmu lumayan. Malam Senin, malam Jumat duduk amal aja lagi. Berlak. Bini kan nah. Sudah masuk ke kalambo salam, barulah jannah membuka pakaian satu demi satu. Aturan orang berumah tangga buai kayak itu. Di hadapan laki sunat buka pakaian. Nih kada nyusui anak diambil nenek. Lihat Prancis juga. 2 kain lagi yang melekat di tubuh. Malam pertama nih, Bang, jadikanlah tubuhku santapanmu. Cicipilah mana yang abang sukai. Jiwa raga dan kasih sayangku semua milik abang. Bang, jadilah satu hubungan yang beriman antara salam dengan jannah. Mari kita lihat perkembangan kisah bagaimana nanti anaknya lahir ke dunia. 3 bulan berlanjut rumah tangga salam. Sakit jannah akhirnya. Garing bahasa kita jannah. Ini orang idam tuh macam-macam boy. Ada nang garing aja mangidam ni ada. Kurus karing awak. Adi juga mangidam ni ketujuh mancuk nama sama-sama. Binjai cacah ketandoy. Belimbing tunjuk asam kamal cacahannya. Tapi lihat muhanya lah bilanya lahir anaknya tuh kena muha kayak hampalam. Sesuai kidam.
Ada juga mengidam nih nak katujuh makan mamakan hirang banyak kopi minum roti memilih hangit ranjak duduk di aspal lihat nih belinya lahir anak orang tuh kena muha kayak batu bara sesuai kidam. Rupanya janah yang susah, keluarga Salam yang miskin karena sakit, tetangga ada tangan ada bailang buah baras besidahkah, ada nama atar gula, ada yang bawa wadai, ada yang datang buat bailang memakan wara, macam-macam kelakuan. Kebetulan bidan nambah hilang bahasa kitanya bidan kampung. Bila menjapai kaparut janah mengangkat ke tangan astagfirullah. Hal ajim tuh pernah kali jadi pahala jadinya tuh ujung main ini. Napa aja Salam? Parut bini ikam bais. Salam ini kada mengerti nah ngapa isinya. Inggih je salamnya samalam hana goreng makan untuk dua. Lain isinya mulai jangan cari bidan. Napang je Salam. Insyaallah 9 bulan kemudian istrimu akan melahirkan hamba Allah. Alhamdulillah. Orang yang pandai bersyukur tuh. Nah jadi kita bila bini tah bepadah betianan suaminya sunat mengucap alhamdulillah. Mbah ya ada nih kada bila bini bapak ada betianan oma amok ulun kai 2 bulan dah kada kena haid buahnya. Sarikan takang masalah juga. Orang bila bini betianan surat mengucap alhamdulillah. Kenapa kita harus begitu? Kita kada tahu anak yang lahir nasibnya bagaimana di hari kelak. Tahulah pian misalnya lahir lelaki, kita didik, kita gambling, tumbuh dewasa, jadilah presiden. Tahulah anak kita jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, jadi maling. Ay mudahan jangan. Sesudah diketahui tentang kehamilan, berjalanlah sejarah 4 bulan hamil, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Bila 12 bulan lahir sapi anaknya. 9 bulan tiannya Ruhayatul Jannah, terjadilah sejarah yang begitu menyakitkan. Malam jam 11 di saat 2 insan tertidur, rupanya Allah tidak mengizinkan belai kasih sang ayah terhadap anak. Salam di waktu guring derenggut nyawanya oleh Azrail dengan izin Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah nyamannya pak mati orang nambah iman di tempat tidur guring meninggal. Ada nih mati nah dalam paritah ya bang. Pada seorang di kantong 8 kaping gini lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan warga ulun di jalan Allah hidup di jangan sampai terjadi hal yang demikian. Amin. Bila ada yang meninggal dalam keadaan mabuk, ulun jujur ada 4 yang mengharamkan. Kasihanan tinggal ini kasihan baik. Warisnya ini kasihan. Mun si mati ini lawan Tuhannya berurusan detahu lagi dengan manusia. Apa yang mengharamkan 4? Pertama,
haram bagi siapa yang memandikan si mayit. Berapa ada amplop 20? Tinggalakan hak lain alasan apakah? Apa memakan duit nahara haram. 2, haram bagi siapa yang menyolatkan. Berapa ada amplop kipayah? 3, haram yang menurunkan keliang lahat. Nah, apa ada di kuburan tuh gabin cap angsa. Tinggalakan haram yang duduk membaca telakin di kuburnya. Nah, jadi sejauh-jauh mungkin dapat kita tinggalkan hal yang tidak diizinkan Allah. Amin. Meninggal salam di saat tidur jam 11, sejam kemudian jam 12 janah sakit parut. Hendak berenak tuh udah mau pang talinya anak sakit. Kada tahu laki ini pada mati. Ngusut ke parut. Sakit. 9 bulan. Siap penangkap ke tangan laki. Kada tahu laki ini pada mati dihiga. Tolonglah. Sakit bang. Tarik pembulik keras. Teganya abang membiarkanku sakit begini. Tolong bang, lupakan di saat kita bulan madu. Tak ingatkah abang kita sedang berkasih mesra? Tapi abang di saatku sakit begini, tanpa hiraukan lagi sakitku. Sakit. Waktu bakuriak sakit beher tangan karoko. Di saat berteriak, datang lagi malaikat Azrail diperintah Allah merenggut nyawanya Ruhayatul Jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 ada mati. Nasib si anak tinggal lagi nah. Bila anaknya mati juga habis tuh kisah. Menjadikan sejarah berlanjut di saat matinya Jannah, anaknya keluar dengan sendirinya. Nah, menyilak kecawat. Nah, keluar. Melihat susu ke anaknya bemendak. Minum. Nggak bisa seorang umanya mati dah. Haus. Hausnya mah 9 bulan dalam parut. Itu tambahan. Mau percaya betul kungang. Nah, kalau melihat di dalam sejarah meninggal di saat melahirkan itu perempuan yang mendapat pahala seperti orang mati syahid. Orang mati syahid itu ada 3 Pak. Pertama, ada yang mati syahid dunia akhirat. Siapa orang semacam itu? Abri misalnya, dia dikirim perang dengan niat kerana Allah, membela negara yang dicintainya, agama yang disayanginya, gugur di dalam perang, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak lagi dikafankan, tidak disolatkan, dikuburkan dengan pakaian yang berlumur darah. Itu manusia yang mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, kata Imamul Al-Ghazali Al-Gharib, mati mendadak. Nah, kita contoh, misalnya bangun guring, kita duduk di lawang, gugur tungau ke kepala. Misal aja mati keguguran tungau. Nah, tuh Al-Gharib gitu. Mati lamas kah, teranjah mobil kah, tapi jenazahnya tetap dikerjakan seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, cuma mendapat pahala seperti orang mati syahid. Tapi itu jangan diniatkan. Ini kadang merasa dosa banyak nih, justru mahantam gadok sikat
cinta harus bahajin-jinan dosa banyak bini orang hantam. Sudah jadi pahala Said jedah. Nah di jalan tol bahaya bang turun mantap mati. Nah tuh kada Said tuh kunyul ngarannya. Di antaranya ialah perempuan yang meninggal di saat melahirkan seperti Rohayatul Jannah. Nah itu juga mendapat pahala seperti orang mati syahid. Tak kisah baisukan pae. Jannah salam ni kan orang susah. Jadi orang kada mahirawakan kada keluar nih. Jam 11 dilihat orang pintu masih tertutup. Salam ada terlihat keluar. Ada mati kan? Mustahil salam mati. Malam tadi di orang haulan makan 2 kali bertambah. Jurang nak mati 2 kawah makan tetap mati. Janahnya apa ada ternyata lihat turun sama. Mati berdua kan. Lu kutamakan ubar samprot. Rupanya gerunuman bepander di tanah nih mandangar malamak di rumah. Malamak nih awaknya 4 pikul. Awak lamak susu kena. Jadi bila berjalan ini susu di bawah juga bahaya banget. Sekalinya diam-diam di malamak tulak mencari jannah dengan berbuka lawang deh. Sampai ke sana intip di lubang. Dengan orang susah umaya Allah tawing ini kayak hanjau. Tak banyak luang pada tawingnya. Kelihatannya berbahan. Mati saya hidup kan pun guring tidak mungkin jam 11 masih. Assalamualaikum Jannah. Assalamualaikum nah berjoget kakak nak. Ada juga tanda-tanda bangun. Nah malamak bulik bahabar no makoros. Nah makoros tuh lah. Makoros ini kenapa nama mantuk susu kayak haliling. Sampai ke rumah salam kada lagi bahasa salaman ganda salajur. Jannah salam Jannah. Ini mau merusak mikrofon. Ada juga tanda-tanda bangun. Nah mak urus bulik bahabar no kaum. Nah kaum tulak. Mudahan jangan mati gitu. Mengkamatian tiap minggu pada kasih dakahan. Orang-orangnya mau makan beres. Dan jangan mati. Sampai dari situ nah kau main tip. Minan duit itu bujang ke belok kan. Ini orangnya. Lam. Ini dia. Lam ini dia. Mati kah? Mun mati jawab mati gitu. Mun mati bunga bucap lagi. Lam. Mun mati apa nama berakan nah? Mati kah? Man gua mau ke masjid. Berukun. Ada juga tanda-tanda bangun. Habarakan ke masyarakat, turun lingkungan, buka lawang, parisali kaum mati juga kaum. Nah kaum ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi mati. Salam mati salam. Salam matian. Siapa hendak mati ya kaum. Masyarakat ikut turun. Bibinian naikkan parisa Jannah. Astagfirullahaladzim. Mati sangkop. Mungkin lah mati berdua tahun baik.
Ada nama andak jadi karena hidung ni kada lagi napas dina. Andak rokok kemuntung maisap. Ada namanya maka parur kempes. Berenak malu Mai mana anaknya? Perisakan lamas kena. Niat umanya mati udah. Ada nama membuka katapi indalon baterai. Ada rambutnya masih. Ada rambutnya malu tabal bang. Tarik jiseko. Dilihat akan lamas ke anaknya. Tarik akan. Ada nama narik karas. Indah nak kedua air rambut asal sakonya. Ada nang ke dapur masa kalinya anaknya mau ngot beroko. Itu tambahan dia pulang lah. Jangan bagi saya esok ya anak dia beroko. Nah, itulah menurut dalam sejarah. Karena jannah dengan salam tanpa keluarga, lahirnya anak yatim piatu, kada ada nah akun yang memelihara. Hampa. Suruh sekung kada akun, aku mengaduan anak kurang. Mahaji pangku dia maji jangan ngaduan anak kurang itik jangan ada bumpan. Anta itik bungulnya. Suruh pulang sekung, aku jangan kada ngaduan anak kurang, anak kunan dua tuh jangan ada kajistruan. Suruh seikong kada hakon, suruh seikong kada mau berdosa aja sakampungan marah aja kok nerima dosa sedikit seorang itu magaduh kamu kada. Ada nambah pendapat buat kakarong gantung atas kurma tulisi gratis. Artinya siapa hendak bawa tak kisah malam Allah menjadikan sejarah. Sesudah malam tercerita di desa Kudait itu Tamanang. Tamanang ini sudah 15 tahun berumah tangga belum punya anak, susahnya luar biasa. Baju satu kering di badan, banyak lapar perutnya daripada kenyang tidur di atas pelepah dahan kurma. Makan lagi tunggal suapan, tunggal piringan deh buat montong. Ada paham nantuhannya. Nambini itu kurus karing awak. Maulah lama kurang susah. Burit ni curing. Kau diulah tatanjang. Bahira tahi kayak guring lagi. Napa luang burit kayak luang kalip ha? Mustahil orang kurus tahi kayak luka. Lintuhot nalaki ni kau diulah ubing kambang. Awak pingkor nalaki. Adi mah patanaga mati-matian diarakan. Timbangan awak 40 kilo nanti angkat hari-hari 6 ton. Tahi aja bungkok. Apalagi orangnya. Rupanya malam jam 11 Pinita Manang Nasusanita mimpi sugih memelihara anak yatim piatu. Perasaan tuh kesugihannya tuh tanpa ada bayangannya lagi. Duit nih kada miliar lagi besian juta alam. Di mana berdiam? Amas tuh perasaan mimpi tuh kada gram lagi besian ton di rumah. Rumah 21 tingkat. Awak lamak perasaan pemakan nyaman. Sadar bangun parisa laki belingkun guring. Becawat ya kada. Mencangol tadong. Nah nambini mangguyang ke bahonya yang bangun bin laki kita sugih bungol aja laki sugih napa nang dising cawatan nih guring mau sugih aku lah kada bisa limot seorang tuh sugih lah kadang nak dising kutangan loh dasar nambini itu 15 tahun kutangnya kada terganti kutang tuh bila malam pacul kayak takan kalawang kayak kelalawar betikap kan kutang orang susah. Bila siang tapas jamur gugur ke tanah jambaknya di kucing tanggungnya ke rumah orang. Ayo jurang kucing nanggung utang timbai orang iwak melapas kucing gak utang. Apana kayak kalalawar utang. Jangan bini aku mimpi itu yakin bapaknya sugih dengan jalan memelihara anak yatim. Mun pecah rasa sugih anak salam
Itu ke rumah tuh melantong ah. Tapi janji kita belikan pada sugihna. Saurang dia makan lapah hari-hari. Tambahin montong sabuting lagi. Ngapa nih mau tali kawan? Ku jenam bini besarakan gini kulawan. Aindeun teh gina laki punakan ha jenam bini dusta kau lalak gina lagi. Takutan geun lagi munakan ngawa babini lagi. Rupanya kisah kali bini kasugihan tuh timbul paricaya na laki. Nah jeung lagi kina manyalah kita berjanji. Bila kita sugih kina kumulakan rumah kadosa keuna gin baheula kita bubuka 80 panjang 600. Han orang susah. Orang susah nih pahayal apa tinggi hayalan. Kita maulah gina laki kita nah ada sarang burungnya. Burung apa gina bini burung bubut gina. Orang walid seorang bubut. Siapa bunga betul sarang bubut ada. Kina gina laki bila tontong rumah hanya kotorakan TV dan 80 in. Orang berjual aja kadede. Kamana manuk. Nang sakira kada talus lawang gina laki. Jadi maling ada kumano. Nah, jadi bini seorang bonek pang kayak apa juga? Alah, jadi lagi tipe lo tuh kerahnya rumah ulah sama bungolnya. Kungkuakan dah yang berunding tipe aja. Ada guringan malam. Sarik nam bini pajolakan cawat ini burit nah bapaknya tipe nah. Bila mangulih na laki ba kada bawarna jadi lagi. Mama main bini di wadah. Ayo aja nami daharat mau ada kina malam Jumat hendak dia menyati lah.